Bro and Sis yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan pembawa sukacita dengan saya, Bambang Ritanto, hari ini, Jumat 11 Maret 2022. Kita akan mengadakan refleksi atas bacaan Injil Matius, pasal 5, ayat 20-26 dengan judul Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, berrefleksi atas bacaan hari ini, saya sampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Orang marah ternyata membutuhkan energi 2 kali lipat dari energi yang dibutuhkan untuk tidak marah. Dan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum marah, juga membutuhkan energi sama untuk marah. Maka dengan kata lain, marah berarti membuang atau memboroskan banyak energi tanpa arti. Dan marah berarti juga menghendaki yang lain, yang dimarahi agar tidak ada alias mati. Maka dengan demikian yang bersangkutan berkurang relasinya, berkurang sahabatnya. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya untuk memberikan prinsip-prinsip moral yang lebih radikal dari perjanjian lama dan menuntut banyak dalam perjanjian baru. Hemat saya, orang marah tanpa dihukum sudah terhukum dengan sendirinya. Maka marilah kita jauhkan aneka macam bentuk kemarahan yang sungguh merugikan hidup kita sendiri dan tentu saja juga orang lain yang kena dampak kemarahan kita. Tingkatan menghendaki orang lain tidak ada, ini mulai dari yang paling lembut sampai dengan paling kasar, antara lain mengeluh, tindakan yang paling lembut, meningkat menjadi menggerutu. Kita punya pengalaman untuk menggerutu. Lalu naik lagi, ngerumpi, ngerasani. Ternyata juga masuk ke dalam daftar tahapan yang lebih tinggi daripada menggerutu. Naik lagi, marah, berkata kasar, dan menyakitkan. Tindakan tahapan berikutnya, melukai yang lain secara fisik. Dan itu akan lebih lagi, tindakan yang paling kasar adalah membunuh. Maka saudaraku yang terkasih, sambil menjalani prapaskah ini, Yesus mengajak kita untuk memperbarui dan mempertajam hati nurani, sumber motivasi dan moralitas kita. Membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar, sambil memperbaiki relasi kita dengan sesama melalui tobat dan memulihkan hubungan yang telah rusak, rekonsiliasi. Karena mati raga yang kita jalani ini bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Allah, tetapi juga aksi kasih kita kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20. Paus kedua dalam pesan perdamaian memasuki milenium ketiga, bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa kasih pengampunan. Maka kita dipanggil untuk saling mengampuni dan saling mengasihi, serta memberantas aneka macam bentuk kemarahan, entah dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga dia mati, dia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya,
Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Yeskiel 18 ayat 26 sampai 27. Kutipan ini mengingatkan kita, mengajak kita semua bahwa jika kita dalam keadaan benar dan baik, hendaknya mempertahankan dan memperdalamnya. Sebaliknya, jika kita berada dalam kefasikan, kita dipanggil untuk bertobat dan serentak melakukan keadilan dan kebenaran. Bro and sis yang terkasih, rupanya kita semua perlu bertobat. Maka marilah kita saling membantu dalam pertobatan, seraya saling berbuat adil dan benar. Keadilan yang paling mendasar, hemat saya, adalah hormat terhadap harkat martabat manusia, ciptaan terluhur dan termulia di dunia ini yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citra Allah. Bro and sis yang terkasih, saat saya belum mengalami kehidupan yang baru, kalau saya sedang marah, pasti ada peralatan rumah tangga yang rusak, entah cangkir, gelas, atau piring yang saya lemparkan dengan penuh kekesalan. Setelah saya mengenal bahwa untuk marah itu membutuhkan energi 2 kali lipat dibanding dengan untuk tidak marah, maka saat saya mengalami marah, saya mengambil sapu lidi dan saya menyapu seluruh halaman pekarangan rumah dengan merata. Energi yang kuat itu ternyata mempercepat pekerjaan menyapu halaman itu. Karena saya memiliki energi yang double, yang secara perlahan akan berkurang sementara saya menggunakan sapu lidi untuk menyapu halaman rumah itu. Akhirnya halaman bersih dan rasa marah saya pun hilang. Terpujilah Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas rahmat pertobatan yang Engkau kobarkan dalam diriku. Semoga aku mampu menyambut undangan-Mu itu dengan berusaha menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan masyarakat, dan dengan alam. Kuatkanlah aku dalam memerangi akar kejahatan dalam diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya bro and sis yang terkasih, salam sukacita, salam damai dalam kasih Tuhan. Amin.